Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama, kita tentu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya saja. Bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita sekalian, nikmat yang tidak mungkin kita dapat menghitungnya karena terlalu besar dan terlalu banyak. Maka bagi kita sebagai hamba yang ingin mendapatkan cinta Allah, ingin mendapatkan cintanya dalam kehidupan kita ini, tiada lain adalah senantiasa mensyukuri apa yang diberikannya kepada kita sekalian. Apapun yang datang dari Allah adalah kebaikan. Meskipun mungkin pada pandangan kita kebaikannya berupa kesakitan, penderitaan, kerugian, dan sebagainya. Tapi itu adalah merupakan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah berkali-kali menyatakan bahwa Dia tidak akan pernah menzalimi hambanya. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Sekali lagi, karena nikmat Allah yang diberikannya kepada kita terlalu banyak dan terlalu besar. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua, para pengikutnya hingga zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemilihan umum baru saja usai. Kita sudah lalui itu dengan penuh kegembiraan, tapi juga sekaligus was-was. Was-was karena mungkin jangan-jangan pilihan saya tidak muncul, tidak menang, ya, sebagaimana yang diharapkan. Itu adalah manusiawi. Bahwa ketika kita memilih, maka kita memang tidak akan bisa lepas dari memilih dalam hidup ini. Ya. Memilih adalah merupakan bagian kehidupan kita yang tidak mungkin kita tinggalkan sepanjang kita masih hidup. Sepanjang kita masih berada di muka bumi ini, di alam semesta ini, maka kerja kita adalah memilih. Begitu bangun tidur pun kita sudah dihadapkan pada pilihan. Misalnya, mau mandi dulu atau langsung berwudu untuk sholat subuh. Maka kita tentukan pilihan. Dan setiap pilihan punya konsekuensi. Begitu juga Allah ketika memberikan nikmatnya kepada kita, itu kita memilih mau bersyukur atau mau kufur. Kebebasan itu hanya dimiliki oleh kita, manusia. Kebebasan untuk memilih. Dan setiap pilihan, sekali lagi, ada konsekuensi, ada akibat. Entah itu akibatnya baik atau akibatnya buruk. Ya. Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih bernyawa, maka selama itulah kita harus memilih. Ketika kita dihadapkan kepada
pilihan, ya, untuk memilih pemimpin misalnya, mau yang A atau B atau yang C, mau satu atau dua atau tiga. Begitu kita memilih, maka bersiaplah untuk menjawab pertanyaan Allah. Kenapa kamu memilihnya? Karena setiap apa yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah. Ya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satu nikmat yang Allah berikan adalah nikmat memilih. Ya, itu adalah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita manusia. Karena kalau makhluk lain tidak ada pilihan. Sekalipun malaikat tidak punya pilihan. Ya, ketika malaikat disuruh menyembah, maka dia akan patuh menyembah Allah. Kalau diperintahkannya sujud, maka dia akan sujud selama-lamanya sebelum ada perintah untuk bangun. Tidak ada pilihan. Kemudian juga kepada makhluk lain, binatang misalnya. Tidak ada pilihan bagi binatang. Kita lihat seekor ayam misalnya. Kalau cara makannya seperti itu, ya terus saja sampai mati makannya seperti itu. Dengan menggunakan paruhnya. Dia tidak ada pilihan untuk menggunakan tangannya atau kakinya mengantarkan ke mulutnya. Tidak ada. Hanya kita yang diberikan nikmat memilih. Ini yang harus kita pahami. Ya, bahwa hanya manusialah yang diberikan nikmat untuk memilih. Namun kemudian setiap pilihan kita itu ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban harus kita nyatakan di hadapan Allah ketika nanti ditanya, kenapa kamu memilih dia? Sama juga seperti kita memilih istri misalnya, atau perempuan memilih suami. Maka setiap pilihannya itu akan ada konsekuensi, akan ada akibat, baik positif maupun negatif. Tinggal bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu. Kalau sekarang kita baru saja memilih 1, 2, 3 atau memilih para calon legislatif yang akan mewakili kita di parlemen nanti. Maka begitu kita memilih seseorang, Allah akan tanya. Sekali lagi, Allah akan tanya. Apa sebab kamu memilihnya? Apa karena kamu dibayar? Apa karena kesadaran diri? Gitu. Kalau karena dibayar, berarti kita sudah bersiap-siap untuk menerima konsekuensi buruk, yaitu neraka. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ar-rasi wal murtasi finnar. Yang menerima dan memberi sogokan itu sama-sama masuk neraka. Masyarul muslimin rahimakumullah. Begitu juga nanti begitu kita memilih pemimpin dan sang pemimpin ini melakukan pekerjaannya. Misalnya ternyata pemimpin yang kita pilih itu melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan korupsi, melakukan intimidasi, melakukan tidak menegakkan keadilan, melakukan kezaliman. Maka kita yang memilih itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Gara-gara kamu memilihnya, maka seluruh rakyat Indonesia ini mengalami penderitaan. Kalau dia zalim. Dosa yang kita tanggung akibat kita memilih, itu menanggung dosa sekian juta rakyat Indonesia yang menderita akibat pilihan kita. Sebaliknya, kalau kita memilih dengan benar, kita memilih seseorang dan kemudian orang itu baik, maka kita pun mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan sebanyak rakyat Indonesia yang menghuni negeri ini. Dua-duanya saya katakan sekali lagi, ada konsekuensi. Ya, ada konsekuensi. Maka oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hari ini tinggal menerima akibat dari pilihan kita. Ya. Untuk menyesal, ya memang biasanya penyesalan belakangan. Ya, tidak ada penyesalan itu duluan. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita ternyata salah memilih? Ya bertaubatlah. Bertaubatlah dengan sebenar-benarnya taubat dan berjanji tidak akan melakukan lagi. Itu namanya taubatan nasuha. Ya, bertaubatlah sebelum Allah menurunkan azabnya. Karena apa?
Karena ketika kita salah malah memilih pemimpin dan ternyata pemimpin adalah penipu, pembohong, perusak ketatanan masyarakat, maka kemudian Allah akan menurunkan azab. Ya, Allah menurunkan azab untuk untuk masyarakat yang ternyata memilih pemimpinnya salah. Padahal dia tahu ini punya track record seperti ini dan seperti itu. Tapi dia tidak peduli. Yang penting saya menerima sesuatu darinya. Nah, kemudian ketika dia menjalankan roda pemerintahan, dia melakukan kebohongan-kebohongan, melakukan korupsi, melakukan kezaliman-kezaliman, maka Allah akan menurunkan azabnya. Kalau kita melakukan kezaliman, kalau kita nih pribadi melakukan kezaliman, mungkin skalanya kecil, hanya diri kita dan keluarga kita yang akan menerima kezaliman akibat penzaliman itu. Tapi kalau pemimpin yang melakukan kezaliman akan dirasakan oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, taubat adalah jalan satu-satunya untuk bisa meredam kemurkaan Allah. Ya. Untuk meredam kemurkaan Allah. Ini bukannya nakut-nakutin, tapi emang sudah terjadi dalam sejarah. Ketika dulu misalnya masyarakat Mesir memilih Fir'aun menjadi raja, apa yang terjadi? Berkali-kali Allah menurunkan azab akibat kedurhakaan yang dibuat oleh bangsa itu, oleh bangsa Mesir waktu itu. Juga dibuat oleh orang-orang Yahudi, Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Ditimpa azab yang berkali-kali. Namun Allah selalu menerima taubat dari mereka. Allah selalu menerima taubat dari mereka. Dan terus selalu saja ketika hambanya kembali kepada Allah, maka Allah membuka lebar-lebar pintu taubatnya. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita menganggap, mana mungkin Allah menurunkan azab karena saya salah memilih. Karena akibat kedurhakaan para pemimpin. Tapi tiba-tiba misalnya, naudzubillah tentu saja bukan harapan kita. Tiba-tiba Allah memberikan azab, entah itu berupa kelaparan, entah itu berupa bencana, ya, yang mengakibatkan keburukan kepada manusia, kepada rakyat banyak. Nah, itu hanya bisa ditutup, diselesaikan dengan taubat. Taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha, kata Allah. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bukan taubat sambal. Lakukan lagi, taubat lagi, lakukan lagi, taubat lagi. Bukan seperti itu taubat yang diharapkan. Tapi taubat yang sungguh-sungguh. Bahwa kita mengakui kesalahan kita dalam memilih, kemudian nyatakan, ya Allah, aku berlepas diri dari mereka. Dari para pemimpin yang zalim karena akibat kebodohan saya memilihnya. Nyatakan itu di hadapan Allah, dan kita bertaubat sungguh-sungguh, lalu kita melakukan kebaikan-kebaikan. Beramal saleh. Jadi ketika kita bertaubat itu tidak cukup dengan taubat yang dari dosa yang kita lakukan, tapi juga kita melakukan perbaikan-perbaikan. Islah. Melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, tunjukkan kepada Allah bahwa kita betul-betul bertaubat dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Menebus semua kesalahan-kesalahan kita dengan memperbaiki keadaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari kita senantiasa menyadari persoalan ini. Ya, persoalan politik itu tidak bisa dilepaskan dari persoalan agama kita. Islam saja yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya Islam yang jelas mengatur ekonomi, mengatur budaya, mengatur sosial. Ya. Hanya Islam. Al-Quran menjelaskan dengan secara rinci. Rasulullah mempraktekannya bagaimana menjelaskan Quran itu secara rinci. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Pemimpin ketika dia memimpin rakyatnya, dia harus belajar dari Rasulullah. Karena Rasulullah uswatun hasanah.
Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah tidak mengutus Rasul itu kecuali untuk rahmat semesta alam. Maka dia ketika kita ikutlah apa yang sudah dicontohkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat contoh tauladan yang bisa kita senantiasa ikuti. Supaya apa? Supaya kita hidup bahagia, supaya kita hidup sejahtera, supaya kita hidup dengan penuh kebaikan demi kebaikan. Allah sudah selalu menyatakan dalam Al-Quran, berkali-kali Allah menyatakan dalam Al-Quran, berjanji kepada orang yang beriman, bahwa mereka akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah ketika mereka betul-betul beriman dan bertakwa. Dan ini sudah sering saya sampaikan pada kesempatan khutbah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang, apa sih pemimpin yang baik itu? Seperti apa sih pemimpin yang baik itu? Dalam surah Al-Maidah ayat 151. Ya, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi mengatakan begini. Allah berfirman, sebagaimana telah kami sempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, dan hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ini fungsi pemimpin. Ya. Yang namanya pemimpin itu tidak semata-mata atau tidak melulu bicara soal materi, soal infrastruktur saja yang dibicarakan, tapi mengabaikan aspek rohani rakyatnya. Nah, dalam Allah mengutus Rasul, itu kan Rasul kan seorang pemimpin. Maka Rasul itu berfungsi sebagai apa? Menyempurnakan, mengutus kepada Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami. Jadi pemimpin itu senantiasa mengingatkan rakyatnya dengan ayat-ayat Allah. Dengan ayat-ayat Allah. Difahamkan rakyat itu untuk memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang tertulis seperti Al-Quran maupun yang tidak tertulis seperti yang kita saksikan dalam kehidupan kita. Pemimpin senantiasa mengajarkan itu. Kemudian juga mensucikan kamu. Bagaimana mensucikannya? Rakyatnya tidak diberikan kesempatan untuk melakukan kemaksiatan. Maka dibuatlah aturan-aturan yang melarang perzinahan, melarang LGBT, melarang kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau pemimpin membiarkan kemaksiatan, diserahkan kepada masing-masing individu, itu artinya pemimpin membiarkan rakyatnya kotor. Tidak tegak hukum. Ya, secara benar ketika diketahui ada orang yang menyebarkan narkoba misalnya, menyebarkan kemaksiatan, dibiarkan. Ketika pemimpin membiarkan itu, maka berarti pemimpin membiarkan rakyatnya penuh kekotoran. Akibat jiwanya yang kotor itu, maka jangan heran kalau kemudian ketika misalnya ulama menyampaikan pesan-pesan, wasiat-wasiat tentang kebenaran diabaikan. Itu karena jiwa yang kotor. Ya. Padahal Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pasti beruntunglah, pasti sukseslah, pasti bahagialah orang yang mensucikan dirinya. Dan pasti hancurlah, pasti binasalah, pasti rugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi tugas pemimpin itu adalah menjaga masyarakat, jiwa masyarakat itu agar senantiasa bersih. Sehingga apapun nanti ketika Allah menyampaikan peringatan-peringatan, ketika ulama menyampaikan peringatan-peringatan kepada masyarakat, masyarakat akan mudah menerimanya. Karena Allah memberikan hidayah kepada masyarakat itu atas kesucian jiwanya. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, rakyat ini susah untuk diingatkan, susah untuk diberikan pelajaran, susah untuk dibimbing kepada jalan yang benar, berarti ada kesalahan yang fatal dari sang pemimpin, yaitu tidak mensucikan jiwa rakyatnya. Kemudian
mengajarkan kepada kamu Al-Quran dan Al-Hikmah. Ya. Mengajarkan kepada kita, pemimpin itu harus mengajarkan kepada kita Al-Quran dan Al-Hikmah. Artinya pendidikan, mengutamakan pendidikan. Pemimpin yang benar, dan ini ciri pemimpin yang saleh, adalah membuat rakyatnya cerdas. Bukan bodoh. Kalau rakyatnya bodoh, itu sistem komunis. Ya, komunisme itu menghendaki rakyatnya bodoh. Karena bodoh, maka kemudian bergantung kepada pemerintah. Sehingga apapun yang diberikan pemerintah diterima karena kebodohannya. Ya. Pemerintah membiarkan bodoh rakyatnya agar dia setia kepada, mendukung kepada kepemimpinannya. Ini pemimpin yang salah. Ya, membiarkan rakyatnya bodoh. Justru pemimpin yang benar itu membuat rakyat cerdas. Berani bicara kebenaran. Ya, berani meluruskan penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh pemerintah, oleh penguasa. Tidak ada ketakutan pada dirinya. Kenapa? Karena cerdas. Sementara kalau sistem komunis itu hanya membuat rakyatnya bodoh sama sekali agar mereka bergantung kepada pemerintah. Ini adalah merupakan tugas utama pemerintah adalah mencerdaskan rakyatnya, mencerdaskan bangsanya. Dan kemudian sekali lagi juga Allah memerintahkan kepada sang pemimpin untuk mengajarkan kepada apa yang belum kamu ketahui. Artinya, sang pemimpin harus selalu bicara benar. Kalau bicara peraturan, berbicara hukum, bicaralah yang benar. Ya. Buat hukum yang mudah dimengerti oleh rakyat dan rakyat bisa mempraktekkan hukum itu. Bukan yang hukumnya itu menjadi melar, karet. Bisa dibelokkan ke sana, bisa dibelokkan ke sini. Itu adalah pemimpin yang bodoh. Yang membiarkan rakyatnya bingung dengan aturan-aturan yang ada. Justru kemudian harusnya rakyat itu dicerdaskan untuk memahami, ini loh hukumnya. Ini aturan-aturannya. Kalau ada masalah dengan aturan ini, maka pemerintah akan memberikan kebijakan-kebijakan. Disitulah fungsi pemimpin. Demikianlah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini kiranya menggugah kita semua. Untuk kalau kita salah memimpin, segeralah bertaubat. Kalau kita sudah menentukan pilihan, maka bersiaplah untuk menerima konsekuensi. Dan bersiaplah untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah atas apa yang sudah kita tentukan pilihan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kesempatan yang singkat ini saya ingin mengingatkan khususnya pada anak-anak saya yang hari ini salat. Kalau kalian ingin mengaminkan doa tidak harus berteriak-teriak. Ya, tidak harus berteriak-teriak. Allah tidak tuli. Ya, Allah sangat maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi tidak perlu berteriak mengaminkan doa-doa yang disampaikan oleh khatib atau oleh siapapun dalam masjid ini. Dan itu merupakan adab dari cara kita menerima atau dalam kita mengaminkan doa-doa yang dilantunkan di dalam masjid. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.